Si Billy kan di situ kan sudah berani masuk Kristen kalau dia menemukan ada kata serafim di Alkitab. Pertanyaan saya, umat Muslim berani nggak seperti Billy? Jujur aja, bilang aja, bang, saya masih takut bang, saya belum yakin. Nah, udah jawab, silakan. Pertama yang perlu kita ketahui, serafim itu adalah jenis malaikat yang tertinggi. Ya, itu ada 3 tingkatan malaikat. Tingkatan pertama adalah serafim, itu malaikat yang paling jenisnya paling tinggi dan paling mulia. Itu berada di sekeliling tata Tuhan. Itu jumlahnya ada 4. Wujud muka serafim ada di kitab Wahyu. Tetapi karena Yahudi tidak mempercayai kitab Wahyu, otomatis dia hanya mencomot di Yesaya. Sementara di Yesaya ini tidak ditulis muka serafim, yang ditulis hanya sayapnya ada 6. Nah, berarti Yahudi tidak akan pernah tahu sampai kapanpun, sampai mereka masuk Kristen, bagaimana wajah serafim. Wajah serafim itu cuma ada di kitab Kristen. Nah, terus yang kedua, Islam tidak tahu sama sekali mengenal serafim ini apa, karena tidak ada tertulis di Al-Quran. Otomatis pengetahuan Islam akan serafim ini total 0. Nah, ini juga yang nanti akan membuat Islam membuktikan bahwa Islam itu bukan agama dari Tuhan. Nah, terus jenis malaikat yang kedua ini namanya kerubim. Kerubim itu ada di Hezkel pasal 4, pasal 1 dan pasal 10. Itu kerubim ini wajahnya ada 4, sayapnya ada 4. Nah, jadi baru setelah serafim, kerubim, malaikat kuasa di tingkatan keempat lah, termasuk malaikat Gabriel dan Mikael. Jadi malaikat Gabriel itu berada di dalam tingkatan yang keempat. Sementara serafim itu tingkatan pertama, kerubim tingkatan kedua, malaikat kuasa tingkat ketiga, malaikat agung lah masuk Mikael dan Gabriel gitu loh. Woi dongo, salah besar lu. Waduh, bener-bener tolol, goblok banget lu bener. Woi, parah lu. Sini, gua suruh anak gua aja dah. Racing. Sini. Woi, lu bener-bener parah lu, ngomong asal ngomong aja lu, woi. Salah lo. Yang tertinggi bukan serafim jenisnya. Aduh, coba tingkatan yang tertinggi jenis malaikat apa? Hayot. Apa? Hayot. Kedua? Ini. Aduh, ulang. Coba. Oh, apa aja? Coba sebutin. Hayot. Ufanim. Erelim. Terus. Ismalim. Serafim. Melakim. Elohim. Kerufim. Kusim. Jadi salah kalau lu bilang yang paling tertinggi itu serafim. Dongoknya keterlaluan. Karena lo mau mengatakan yang tinggi, yang lebih tinggi, yang rendah, wujudnya aja lo nggak tahu. Lo tahu dulu wajah serafim, baru lo bisa menentukan dia tinggi di mana, kek di level 1, level 2. Gimana lo mau bisa menentukan level serafim kalau lo nggak tahu wajahnya? Yang lo tahu lo sayapnya doang. Lo nuhanin Yesaya sih, makanya lo dapat sayap, bukan wajah lo dapetin. Yang Islam keluar dong, kalaupun nggak tahu ngaku dong. Kasih komentar dong yang Islam, atau menyesatkan Yahudi. Yahudi lo sesat gitu dong. Jangan diam-diam aja. Islam juga keluar. Ayo. Harus gentle, jangan giliran gue debat sama lo ngebacot lo kegedean. Sekarang lo kasih komentar dong, jangan diam-diam aja. Gua tanya mukanya serafim aja lo nggak tahu. Lu mau bisa nentuin sesuka hati lu lagi, mau pakai di bawah lagi, igi. Udah jelas-jelas itu serafim itu dekat tahta Tuhan, lu bilang paling bawah lagi. Lu aneh lah, tempatnya aja udah dekat sekeliling tahta Tuhan, kurang deket apa sama Tuhan, lu bilang paling rendah. Pembohong banget lo. Lo memang kalau nggak ngibul nggak hidup lo. Burudin, gua cuma tanya wajah serafim seperti apa, jangan ngebacot mulu. Gua debat pakai ayat, pakai dalil. Lalu mana serafim di kitab Wahyu tertulis serafim gitu. Itu aja buktikan. Kalau bisa membuktikan itu hebat. Saya berani taruhan ya. Saya taruhan rumah. Nih, taruhan rumah, taruhan
agama, masuk Kristen, ya. Taruhan mobil, taruhan motor, taruhan kipas angin, taruhan gitar. Kalau memang ada tertulis serafim di dalam kitab perjanjian baru sesuai yang dipahami atau yang dijelaskan oleh Luga, ya, yang dipahami oleh Luga, yang kata Luga, ya saya tidak lebih pintar dari dia. Bang, lo kok minta bantuan sama gue sih, sama Islam, sama Muslim? Abang kan lagi berdebat sama si abang itu yang Yahudi. Ya kalau kita nimbrung di situ ya kacau nanti. Ngemis-ngemis. Ya silakan. Ya kita mau debat gimana? Ya kita nggak tahu. Itu kan nama-nama Yahudi. Ya, kalau kita tahunya ya malaikat Jibril, Mikail, Israfil begitu. Abang kan yang tahu. Katanya abang ini apa masih masih satu garis dengan Yahudi agamanya. Ya pertanggungjawabkan dong, silahkan lanjutkan. Kita cuma jadi nyimak aja penonton. Silahkan. Enak aja yang masih segaris sama Yahudi. Siapa bilang enak aja? Yahudi itu menyembah Tuhan yang echad, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakov. Itu nggak bisa disamakan dong. Pengakuan dia bang. Aduh maaf bang, bukan saya, ini pengakuan. Setiap debat suka begitu bang, suka merasa Yahudi daripada Yahudi. Ya sorry bang, sorry ya, al-afu, sorry, maaf bang. Mohon maaf nih, mau nanya nih ya, sebagai pengetahuan saya sebagai orang Islam gitu ya. Mohon maaf nih, saya tanya, kitab Yahudi kan tanah gitu kan ya. Nah sama mereka itu disebut perjanjian lama begitu bang. Apakah Yahudi sendiri yang merubah bahwa kitab tanahnya itu adalah perjanjian lama, atau pengakuan sepihak cuma dari Kristen doang? Silahkan bang, jelaskan. Ya aslinya nggak ada perjanjian lama perjanjian baru, itu kan yang nyusun bapak-bapak gereja, ya, abad Masehi, ya kan, yang menyusun mereka. Kenapa mereka menaruh label perjanjian lama perjanjian baru? Kenapa? Karena mereka berpikir, mereka punya teologi adalah perjanjian yang baru itu yang dipakai, perjanjian lama tidak dipakai, begitu. Jadi itu kerjaan bapak-bapak gereja. Oh, itu berbunyi begini, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi dengarlah Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, Esa. Makasih bang, berarti bukan Nabiullah Musa sendiri ya yang merubah ya, berarti mereka ya. Terima kasih bang, terima kasih. Dapat pengetahuan, karena mereka suka yang itulah. Jadi merasa diri Yahudi dari merasa diri ini Yahudi dibanding dengan Yahudi tulennya sendiri, begitu loh bang. Dengan membawa-bawa mengadu-adu perjanjian lama begitu. Jadi seolah-olah kita berdebat dengan Yahudi, ya belum tentu gitu kan. Jadi repotnya di situ dia gitu. Jadi seolah-olah abang ini menyembah itu yang disalib itu. Kalau kalau setiap perdebatan ini seolah-olah tuh orang-orang Yahudi itu menyembah dia, begitu loh bang, gitu. Wah, nggak boleh menyembah manusia. Lo ishel dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya. Tuhan itu bukan manusia, El itu bukan manusia, ya kan? Nggak, jadi ada ayatnya, ada dalil ayatnya. Tuhan itu bukan manusia. Nah, jadi nggak boleh disembah. Untuk Tuhan ada dalil yang berbunyi begini, enlo haguf ve'ene guf. Jadi Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani, begitu. Jadi kalau Tuhan
jadikan daging ya. Ya, ya mungkin itu Tuhannya orang Mesir mungkin, atau Tuhannya orang Yunani gitu. Ya, yang menitis menjadi manusia ya, kayak Zeus itu juga eh, seperti itu. Kayak misalnya Romulus penemu Roma itu juga digadang-gadang sebagai titisan dari dewa atau Tuhan yang menitis menjadi manusia. Iya, betul. Di dalam akhir dari ayat itu dikatakan ein od, artinya tidak ada yang lain. Untuk kejadian 11 ayat 6 itu peristiwa tentang menara Babel. Jadi pada waktu mereka membangun menara Babel yang ingin mencapai surga, katanya mereka ingin mencapai surga ya, pada waktu itu bahasa mereka satu. Jadi bahasa semua orang pada waktu itu di waktu peristiwa Babel itu bahasanya satu, tapi dikacaukan oleh Hashem, oleh Tuhan. Jadi bahasanya dikacaukan, jadi mereka akhirnya berbahasa berbeda-beda, sehingga orang yang mau minta kayu misalnya, atau mau minta semen dikasihnya kayu, atau mau minta batu dikasihnya semen. Jadi nggak nyambung gitu, karena bahasanya udah dikacaukan. Pada waktu itu mereka berbahasa satu. Selanjutnya dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 8 itu dikatakan isyechad artinya satu orang ya, satu aja tetap maknanya. Jadi yang di mana maksudnya ganda ya, saya kurang paham juga maksud Anda yang mau yang mana. Apakah ini Bang ya, saya mau tanya nih. Apakah di zaman Yesus gitu kan ya, di zaman Yesus itu memang yang jadi bahasa nasionalnya apa Yunani apa Ibrani ya, Bang? Waduh, kalau Yesus saya nggak ngurusin dah, mau bahasa Betawi kayak, mau bahasa Jawa atau bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik atau bahasa Cina, saya nggak ngurusin kalau masalah Yesus ya. Nggak tahu saya masalah Yesus.